ASN, termasuk netralitas. Ini yang menjadi concern kami, netralitas. Jadi sesuai dengan amanat undang-undang 5 yang sekarang sudah dirubah, itu ASN TNI Polri tidak boleh ikut konstelasi politik 2004. Jadi ada larangan-larangan yang dilakukan, harus diindahkan. Dan ketika itu dilanggar maka kena peraturan PP 94 tahun 2013. Sanksinya itu kena penurunan pangkat 1 tahun selama 1 tingkat selama 1 tahun. Terus kemudian jabatan itu di jabatan struktural diturunkan menjadi jabatan. Yang terakhir diberhentikan dengan tidak hormat, tidak atas permintaan sendiri. Itu kalau netralitas. Jadi netralitas itu ya tidak boleh ikut tim sukses, tidak boleh ikut kampanye, tidak boleh, ya sebetulnya ada 10 larangan. Setelah itu total semua, baru kita masuk ke pelayanan. Kalau lembaganya bagus, SDM-nya mampu, profesional, pelayanan. Nah, pelayanan tentu saja semua itu sebenarnya kalau pelayanan kan tersebar di komisi A, di B, C, D ya. Tapi yang terbanyak memang di D. Tetapi secara umum pelayanan itu yang harus didalami adalah pelayanan yang sebagai diamanatkan Undang-Undang 23 itu penerapan SPM, standar pelayanan publik. Itu ada pendidikan, kesehatan, PUPR. Jadi PUPR itu bisa. Terus Trantibum, Dinmas, terus yang terakhir Dinsos. Itu ada SPM-nya, ada standar pelayanan publik, itu yang didorong. Anggaran pemerintah harus memadai, harus berpihak kepada kepentingan-kepentingan. Maka ada namanya mandatory spending. Dinas pendidikan minimal 20% dari APBD, kesehatan 10% dari APBD, infrastruktur 10%, dan itu sudah dipenuhi untuk kota. Cuma tentu saja ini penerapannya yang harus jadi kami concern juga untuk pelayanan publik masuk ke standar penerapan standar pelayanan minimal untuk 5 tadi. Kalau pelayanan kebutuhan dasar seperti KTP dan sebagainya, perizinan sekarang progresnya semakin bagus. Dia ada MPP, Mal Pelayanan Publik itu untuk mendekatkan pelayanan. Kemudian di sana ada pelayanan sudah lintas, vertikalnya ada, dari yang sudah ada yang bagus. Cuma ini terus didorong, harus disempurnakan. Pelayanan untuk difabel ini belum. Kemudian karena ini jadi satu dengan mall, maka sebenarnya orang masih bingung. Kalau ke MPP itu lihat mana? Ya ini akhirnya masih penunjuk-penunjuknya ini Pak. Ya, tapi kalau dari tingkat kunjungan luar biasa, pelayanan bagus. Jadi catatan sipil yang dasar, memang ada kendala sedikit terkait dengan belangko KTP. Tapi yang pasti semua didorong target. Jadi di dinas pendidikan catatan sipil itu ada target zona integritas. Zona integritas kita ini punya di dinas pendidikan itu wilayah bebas korupsi. Ini harusnya menjadi BBBM, wilayah birokrasi bersih melayani. Ini belum. Kemudian kepemilikan dokumen kependudukan harus 80%. Kepemilikan akte kelahiran untuk semua penduduk itu adalah 80%. Kalau nasional targetnya hanya 17 tahun ke atas. Jadi kalau Kota Malang, terus kemudian nilai sakit paling tidak harus 90. Itu karena ini kunci di dinas pendidikan catatan sipil. Berbicara zona integritas dan survei penilaian integritas itu yang di Inspektorat. Kalau teman-teman kemarin melihat di bor di sini itu ada MCP, jadi Monitoring Center for Prevention. Itu ada 8 intervensi yang angka-angkanya itu mencerminkan tanggung jawaban penilaian pemerintahan. Terus ada SPI, Survei Penilaian Integritas, itu untuk meminimalisir potensi korupsi. Malang dalam posisi yang cukup bagus.